You all welcome back to Prabu Lovers guys. Jadi di sini gua mau bikin tutorial cara mengkawinkan atau memijah ikan cupang ya. Sebelum kita bahas, ada baiknya kalian nonton intro gua dulu. Oke. Oke, di sini gue mau ini, dan di sini ada udah persiapan gue setiap seminggu sekali gue tuh ganti air ya. Jadi apa aja sih airnya sebelum kita membahas ini ya nih. Ini adalah pemijahan ya. Nah, ini gue membahas ini. Jadi air apa aja? Gue pakai air, kebetulan di sini airnya air dari gunung ya. Air dari gunung, tapi gue endepin dulu di sana, terus di sini gue endepin lagi. Fungsinya buat apa? Biar tidak ada bakteri yang bisa mengganggu atau penyakit-penyakit dari si ikan ya. Tuh, terus di airnya ada apa aja nih? Di sini gue pakai air, bisa kalian lihat warnanya biru-biru bu ya. Jadi di sini gue pakai air biru, kan kalian tahu lah, bleed edge ya. Nah di situ pakai air biru, terus pakai apa lagi bang? Oke, di sini pakai air biru, terus gue pakai garam. Ingat ya, gue pakai garam sedikit, tapi gue bukan garam ikan ya, ini garam dapur semua. Soalnya garam ikan jauh plus mahal di sini. Kalau beli ya butuh ongkosnya, gue pakai garam dapur. Gak usah banyak-banyak, yang penting secukupnya lah, segini lah ya, nih seujung ini. Oke, sudah itu baru kita pakai daun ketapang di atasnya. Kok udah pakai bleach, pakai daun ketapang. Oke, di sini daun ketapang ini untuk agar si pH air normal, terus antibiotik juga, dan ini tuh wajib gitu ya. Kalau kalian ganti air wajib lah. Nah, ini bleach it warna biru, garam sama daun ketapang itu wajib banget ya. Ini persiapannya. Ini gue mau pindahin itu buat besok. Jadi gue simpen dulu semalaman, biar apa? Biar si daun ketapangnya itu ekstra ketapangnya itu pada mulai mulai menguning gitu. Oke, langsung kita ngebahas tentang pemijahan. Oke nih, dan di video gue sebelumnya kan gue secara doang ya. Kalau ini gue langsung contohnya gitu ya. Jadi gue itu sekalian mau memijahkan ikan ya. Oke, yang pertama kita sediakan itu wadah ya. Kalau gua itu wadahnya enggak terlalu, jadi wadahnya tuh seperti ini guys nih. Jadi nggak usah besar. Kenapa? Kalau mau banyak sih orang-orang yang pakai wadah yang besar-besar juga. Cuman kalau gua sih prinsipnya biar si ikan itu cepat bertemu gitu, cepat melakukan perkawinan gitu ya. Ini prinsip gua, jangan disamain sama yang lain, mungkin beda-beda ya cara orang gitu. Tapi ini cara gua pakai wadah ini Tupperware ya. Ukuran berapa ya ini? Kecil sih. Nih, satu telunjuk gua nih. Ini panjang lebarnya nih. Telunjuk gua tuh sampai ujung ya. Ini paling ada 2 telunjuk gua lah. Tuh, terus yang kedua di air ya. Air, ingat air juga wajib. Terus kalau kenapa nggak pakai air biru ya? Ini bening nih. Kenapa nggak pakai air biru? Gua kalau ngawinin nggak pernah pakai air biru ya. Jadi gua nggak berani gua pakai air biru gitu buat eksperimen baru. Karena gua yang udah gua lakuin selama ini sampai berhasil, gua pakai air putih biasa aja gitu. Nah, terus air putihnya dikasih garam, wajib kasih garam secukupnya. Ini air putihnya gue kasih garam ya, sama sih takarannya seperti air-air yang buat pergantian air si ikan dewasa. Ini gue secukupnya. Terus yang kedua itu yang wajib daun ketapang nih ya. Daun ketapang ini wajib banget kalian, ini wajib buat apa? Buat ngatur si pH air biar tidak berubah-ubah, biar ada antibiotiknya juga.
terus biar ikan sehat gitu ya. Terus kenapa harus diendepin semalaman, kan karena airnya kan udah diendepin. Oke, jadi kenapa gua endepin, jadi gua endepin semalam itu buat si daun ketapang ini kan ngapung nih, kalau kita baru masukin ngapung. Nah kalau dia semalaman, jadi si daun ketapang itu nggak ngapung gitu, terendam di dalam dasar gitu ya. Nah kita terendam di dalam dasar, terus dasar. Kalau nggak pakai daun ketapangnya diangkat boleh, gue udah nyoba. Gue kalau airnya sudah kuning, kalian angkat aja daun ketapangnya ya. Supaya apa? Supaya si jantan itu membuat buihnya nggak di daun ketapang. Rata-rata kalau misalkan daun ketapangnya ngapung, di jantan pasti ngebikin buihnya di ini daun ketapangnya gitu guys. Terus yang kedua, gue udah siapin ini, gue pakai busa, bukan busa sih, ya ini namanya busa, pokoknya mah bisa pakai busa, ini bisa pakai plastik yang buat es batu ya, pokoknya mah yang ngambang lah ya. Terus kenapa sih gua bolongin tengahnya nih, ini ada fungsinya guys. Jadi gua bolongin tengahnya ini supaya supaya tidak ada udara gitu, jadi udaranya tuh terlepas. Jadi si buih-buih itu kalau misal meletup-meletup kan dia ada udaranya tuh. Nah kalau meletup-meletup, kalau misalkan nggak dibolongin, dia suka ngangkat gitu guys. Jadi suka ada udaranya, dan itu mengakibatkan si telur ikan cupang tuh busuk guys. Itu rata-rata kayak gitu. Itu menurut gua ya. Nah terus ini disimpannya di mana? Nah kalau gua sih, kalau gua biasa aja, gua simpen di sini. Tuh, nah, kan ngambang. Ini nggak harus ditempel nggak sih? Sebenarnya sih harus ditempel ya, tapi kalau gua sendiri gua nggak pernah tempel ini si busa ini tuh, nggak pernah gua tempel, supaya ntar kalau misalkan apa-apa gelembungnya gerak gitu. Tapi nggak mungkin sih kalau misalkan gerak parah mah ya gitu. Nah yang kedua, gua pakai nih yang kata gua gelas plastik ya, gelas plastik yang apa sih, yang minuman gitu. Nah ujungnya itu gue bolongin buat apa sih? Oke, ujungnya bolongin itu buat gue masukin ke sini. Ininya harusnya di belah sini. Nah ini gue masukin ke sini guys. Nih gue masukin ke sini. Nih jadi ini kan nah jadi gue masukin seperti itu. Fungsinya buat apa sih? Ini gue bolong. Nah ini tuh buat si betinanya. Nih si betinanya itu masuk ke sini, si jantannya ntar di luar sini biar dia jadi buih. Nah ntar kalau misalkan udah banyak buihnya, kita tinggal buka pelan-pelan gitu, set. Jadi kita nggak usah nuangin air lagi yang merusak si busanya gitu guys. Oke. Nah ntar kita langsung praktekkan aja ya. Oke, check it out guys. Jadi hari ini kita mulai untuk proses pemijahan ya. Dan jangan lupa kalian siapkan dus ini ya. Fungsinya buat apa? Dus ini buat biar tidak terganggu sama orang-orang yang lewat. Jadi gue masukin ke sini gitu ya. Oke, jadi langsung aja ya. Gue masukin jantan-jantannya dulu ya. Jantan-jantannya itu biar dia tidak biar cepat beradaptasi ya. Ntar kita masukin betinanya gitu. Ini jantannya guys. Ini gue pakai Nemo ya jantannya. Gue masukin jantannya. Terus yang satu lagi yang FCCP guys. CP yang orange head ya. Gue mau breeding lagi. Oke. Jadi gue masukin sini dan tunggu dulu biar si jantannya itu tidak kalau kita bilang tidak stres ya.
Ntar baru kita masukin si betinanya. Oke, jantannya sudah masuk guys ya, biar adaptasi dulu si jantannya. Oke, sini. Jadi kalian itu kalau menjodohkan itu, ini kan prosesnya penjodohan ya, kalian udah bisa lihat kan yang di luar sama ini yang fungsi gelas yang kemarin, apa sih namanya, fungsi gelas. Mundurin ya, ada suara dikit. Ini fungsi gelas yang kemarin tuh fungsi penjodohan ya. Terus airnya juga gue segini ya, segini lah kedalaman airnya. Nah, di sini jantannya sudah mulai adaptasi, si jantannya udah bisa adaptasi. Nah, baru kita masukkan si betinanya. Oke, si betinanya masuknya ke ini ya, gelas ya. Nah, si betinanya kita masukin ke gelas ini guys. Nah, tunggu sampai si jantan berbuih. Apa tuh? Telurnya udah benar-benar full ya. Ini gue masukin ke sini. Oke. Tunggu sampai si apa sih namanya, si jantannya buat buih di pas ini busa ini gitu ya. Itu sekitar berapa inilah, tergantung sih. Kalau gua kadang-kadang 1 harian udah ini, tapi kalau misalkan ini kalian cek aja sampai 2 hari atau 3 hari gitu ya guys. Maksimal 3 hari sih. Kalau 3 hari nggak berbuat buih, nggak bertelur, fix itu dia tidak berjodoh gitu guys. Nah, kalau misalkan 1 hari kita kan udah lepas nih, terus dia dilihat udah bertelur, nah di situ fix kalau si ikan itu sudah berjodoh gitu ya. Dan jangan lupa ntar deh gua update lagi kelanjutannya, soalnya kan ini kita nunggu si jantan buat buih dulu ya. Jadi di sini kita nggak boleh ganggu dulu ikannya. Oke. Ini fungsi dari si fungsi dari ini nih, dus ya. Dus itu buat gua masukin ke sini gitu. Biar dia tidak terganggu sama aktivitas kita yang sedang kita lakukan gitu ya. Oke, gue masukin di sini dulu. Biar si apa sih namanya, si ikan cupang ini proses penjodohan dulu ya guys. Jadi jangan diganggu gitu. Sorry ya, agak ini. Jadi gue simpan di sini guys. Jadi gue proses penjodohannya gue simpan di sini seperti biasa. Oke, ini gue simpan di sini. Nah, kalau gue sih seperti ini ya. Mungkin breeder lain beda gitu. Nah, ini gue simpan di sini. Ini kan jadi ntar kalian tinggal buka aja plak gitu kalau sudah si jantannya berbuat buih. Dan jangan lupa setelah ini kita oke, setelah ini kita tutup dulu ininya guys. Jangan lupa. Kenapa? Kalian biar mereka apa sih namanya, tidak terganggu sama yang sebelahnya gitu guys. Kalau gue segitu. Nah, jadi tertutup nih. Oke, setelah itu kita tutup deh sampai mereka siap dilepas. Oke, update ntar ikan gue lepas ya. Jadi di sini gue langsung yang tadi udah disimpan, si jantan sudah membuat buih atau si betinanya udah
nggak terlalu agresif. Nah guys, oke, set. Oke, buihnya sih ini udah lumayan banyak ya. Ini juga ini belum ada, cuma sedikit. Dan kita cek si jantannya, si jantan si betinanya. Nah di sini tuh kita proses penjodohan itu buat si betina agar tidak terlalu agresif gitu ya saat dilepas gitu. Tuh, udah siap ini ya. Terus ini ada jentik juga, dan gua tadi kasih pakan gitu ya biar dia pada sehat. Jadi saatnya kita lepas ya guys. Oke, ini gua lepas, tinggal gini aja lepasnya tuh, akan tapi pelan-pelan ya. Nah, jadi guys, nah biar si jantan sama betinanya ini ya, biasanya kalau udah dilepas dia bikin buihnya tuh banyak gitu guys. Tuh, ini ada jentiknya, apa-apa udah dikelibrikan. Jadi si betina ini udah mulai mau ngeluarin kayak telur gitu ya.